Oh, ya, oke. Silakan yang belum join ya, tolong diinfokan. Oke, selamat malam semuanya. Baik, Malam, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, oke. Waalaikumsalam. Teori perdana kita ya untuk mata kuliah jaringan komputer. Oke. Nah, untuk awalan ya untuk materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai apa, koneksi internet gitu ya, koneksi internet saat ini gitu ya. Nanti silakan barangkali ada yang mau menanyakan langsung aja gitu ya, atau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Oke, nanti juga kalau misalnya penjelasan saya masih kurang begitu paham, boleh langsung aja bicara, nggak apa-apa gitu ya, langsung dipotong nggak apa-apa. Ya, oke, untuk malam ini ya, kita akan bahas mengenai network today, kemudian bagaimana yang akan kita bahas ya hari ini pada pertemuan hari ini yaitu adalah intinya adalah bagaimana memahami kemajuan teknologi gitu ya yang bisa dibilang makin kesini makin modern gitu ya, makin ya bisa dibilang mempermudah kita gitu ya, mempermudah kita dalam apa kehidupan sehari-hari berkomunikasi gitu ya, bagaimana teknologi yang sekarang gitu ya, ya mungkin bisa dibilang kita bersyukur gitu ya bisa hidup zaman sekarang gitu ya, bisa komunikasi juga lebih gampang gitu ya modelnya. Oke, nah bagaimana jaringan mempengaruhi kehidupan kita? Ya sudah jelas ya. Saya rasa sudah tidak dipungkiri lagi gitu ya. Bagaimana ketika kita mau berkomunikasi, ya sangat mudah sekali gitu ya. Bahkan kalau kita mau apa telepon gitu ya dengan orang yang berada di luar negeri gitu ya atau di Amerika ya, gampang sekali gitu ya. Tinggal apa pakai WhatsApp gitu ya. Pakai apa lagi? Sekarang ya, pakai Zoom juga gitu ya. Ya, bayangin kalau zaman dulu gimana? Kalau kita mau komunikasi dengan apa orang luar negeri gitu ya, ya paling pakai apa? Pakai kartu pos gitu ya, pakai telegram gitu ya. Ya itu belum balesan gitu ya, belum sorry belum mengirim gitu ya. Ngirim pakai kartu pos, kemudian nunggu nyampenya berhari-hari pesannya gitu ya. Kemudian belum ada balesan gitu ya. Kita ngirim apa? Ngirim kartu surat lagi gitu ya. Nanti ya bisa bisa dibilang bisa berbulan-bulan gitu ya. Modelnya. Ya sekarang gimana? Ya sekarang dengan hitungan menit ya, bahkan detik gitu ya, udah langsung terkoneksi gitu ya. Ya, jadi sangat mudah, sangat eh, bersyukur kita bisa hidup di zaman sekarang gitu ya. Dan saya rasa apa? Kalian kayaknya sudah kecanduan gitu ya. Ya, kecanduannya gimana? Kecanduannya ya mungkin bisa dirasakan gitu ya. Rasakannya gimana? Ah, contoh misalnya ketika bangun gitu ya. Bangun pasti lihat HP gitu ya. Lihat ada status baru kah atau komunikasinya dengan pacarnya gitu ya atau apa lagi ya aktivitas yang mau di apa lakukan gitu ya bisa dikomunikasikan gitu ya. Nah, tidak ada batasan dalam komunikasi. Jelas ya. Kita sekarang bisa dibilang mau di gunung, mau di apa laut, mau di mana lagi yang sekiranya apa mungkin enggak terjangkau gitu ya. Komunikasi sekarang
Ya selagi itu masih ada alatnya gitu ya. Artinya kan contoh kita misalnya mau naik gunung gitu ya. Ya naik gunung kan kita bisa komunikasi juga gitu ya. Pakai apa? Pakai telepon gitu ya. Teleponnya apa? Ya bukan telepon WA atau telepon seluler gitu ya, server yang biasa gitu ya. Ya pakai telepon satelit lah gitu ya. Nah, itu kan bisa komunikasi itu ya. Mau kita di mana? Di laut gitu ya. Ya bisa, kita juga bisa komunikasi pakai telepon satelit gitu ya. Modelnya. Jadi ya sekarang untuk masalah komunikasi nggak ada hambatan lah gitu ya. Yang ada apa? Biasanya kehabisan kuota ataupun yang lain gitu ya. Modelnya gitu. Nah, gitu ya. Modelnya. Jadi nanti awas ya. Jangan alasan Pak, oh ini eh, sinyalnya jelek, kemudian apa? Tidak ada sinyal ataupun apa gitu ya. Ya, ketika kita berkomunikasi ya nanti ya paling juga kuotanya habis gitu ya. Modelnya. Oke. Nah, komponen-komponen network nih yang kita bahas. Nah, ingat ya, yang namanya internet gitu ya. Yang namanya internet ya, itu adalah satu perangkat dengan perangkat yang lain itu bisa terhubung. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ya ada yang namanya istilah internet server gitu. Ada yang namanya eh, apa? Yang namanya klien. Ada yang namanya perangkat server gitu ya. Nah, komunikasi internet gitu ya bisa dikatakan bahwa ketika ada satu perangkat bisa terhubung. Nah, kita lihat di sini ya bahwa setiap komputer di jaringan ya ini disebut sebagai yang namanya host atau end device gitu ya. Jadi kita sudah mencoba memahami gitu ya. Jadi bahwa yang namanya koneksi internet gitu ya atau jaringan gitu ya. Itu pasti ada dua ini ya. Ya, atau bisa disebut dengan host atau end device. Nah, perangkatnya gimana atau modelnya gimana gitu ya. Ya, komunikasinya yaitu bisa sebagai klien, bisa sebagai yang namanya server gitu ya. Nah, modelnya jadi bisa dikatakan bahwa internet itu bisa terjadi gitu ya dengan adanya dua perangkat ini atau minimal gitu ya. Minimal ada dua bisa berkomunikasi gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin masalah server gitu ya. Jadi server itu adalah komputer yang memberikan informasi ke klien, ke apa? Yang meminta gitu ya modelnya. Nah, gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa yang namanya server itu adalah intinya adalah memberikan informasi. Informasi apa? Ya, banyak informasinya gitu ya. Mau informasi berita, mau informasi apa lagi? Judol gitu ya, atau informasi YouTube atau informasi video atau informasi apa lagi? Ya komunikasi gitu ya. Ya, modelnya. Nah, adapun modelnya server gitu ya. Jadi ada biasanya yang menciri khaskan gitu ya. Ada mail server, ada web server, ada file server. Di mana gitu ya. Ya, bisa kita lihat bahwa yang namanya mail server itu kita udah tahu ya, mail gitu ya. Yang biasa kita pakai yaitu apa? Gmail gitu ya. Gmail gitu ya. Kemudian apa lagi? Yahoo gitu ya. Ya, Yahoo mungkin sekarang udah.
nggak terlalu diminati ya di kita ya. Yang paling banyak adalah Gmail gitu ya modelnya. Intinya apa? Ya intinya kalau kita ngeliat di sini ya itu adalah ya server mail ini menjalankan perangkat ya yang namanya server bisa melakukan bertukar informasi, bisa dibilang apa? Mengirimkan pesan gitu ya modelnya. Gitu. Jadi bisa berkomunikasi. Kemudian ada yang namanya web server. Ya, jelas ya. Kita sudah sering mengaksesnya yang namanya web server gitu ya. Ya, ya. Modelnya gimana? Ya, kita pakai yang namanya browser gitu ya. Pakai Google ya, Chrome, pakai Opera, pakai Firefox gitu ya. Intinya apa? Ya, mendapatkan informasi. Informasinya apa? Ya, balik lagi informasi berita, informasi apa lagi? Video gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya, dengan melakukan apa perangkat aplikasinya yaitu adalah browser ya, di mana tujuannya adalah mengakses halaman web yang di mana isinya macam-macam gitu ya. Ada informasi berita, informasi apa lagi? Ya mungkin banyak mungkin ini ya informasi-informasi berita lah gitu ya modelnya. Kemudian ada file ya, file server. File server gimana? Ya kayak server yang menyediakan isi file-file gitu ya. Mungkin kalau sudah sering menggunakan ya Google Drive. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa bertukar ya file di dalam Google Drive gitu ya. Jadi menyediakan memang gitu ya. Ya. Jadi kita bisa menyimpan data di Google Drive, kemudian kita bisa apa filenya bisa kita share ke teman-teman gitu ya modelnya. Nah, kemudian ya oh, untuk ininya ya untuk satu sisi yang lain ya selain server yaitu dengan namanya klien gitu ya. Nah, klien ini gimana? Ya, klien itu adalah komputer yang mengirim permintaan gitu ya. Permintaannya gimana? Ya, minta aja gitu. Minta apa? Minta informasi, minta email, minta data gitu ya. Kepada siapa? Kepada yang namanya si server ini gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian kemarin melihat video gitu ya, ya melihat video. Jadi ketika kita mau mengakses yang namanya Facebook gitu ya, berarti kan kita meminta ya, meminta informasi ya, meminta informasinya ke siapa? Ya ke server gitu ya modelnya. Servernya siapa? Ya berarti apa yang kita ketikkan misalnya YouTube gitu ya. Maka kita meminta informasi punya servernya YouTube gitu ya. Oke. Ya. Nah, kemudian ada model yang namanya peer to peer. Nah, peer to peer ini bagaimana? Ya, kita lihat di sini ya. Ini biasanya perangkat satu, perangkat dua ya bisa semuanya bisa berupa klien dan bisa berupa server. Artinya gimana? Nah, contoh ya. Misalnya kalau yang tadi kan misalnya ini adalah kliennya dan ini adalah servernya gitu ya. Nah, kalau yang modal peer-to-peer gimana? Bisa berupa klien, bisa berupa server. Jadi satu perangkat ini ya memiliki dua fungsi ya. Dia bisa berupa sebagai server, dia bisa berupa sebagai klien gitu ya modelnya. Tapi kalau model peer to peer gitu ya, ya eh, kemungkinan besar tidak terlalu banyak. Artinya tidak
dijadikan sebagai rujukan bahwa itu adalah server yang benar-benar melayani ribuan klien gitu ya. Enggak, biasanya enggak terlalu enggak enggak dijadikan patokan gitu ya. 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 Oke. Nah, kita lihat keuntungannya ya. Ya. Pertama, ya, ini mudah diatur dalam artian gimana? Ya, kita nyetinya cuman hanya nggak terlalu banyak gitu ya, cuman satu dua gitu ya. Biasanya modelnya paling banyak satu dua tiga lah gitu ya. Ya. Nah, kekurangannya apa? Udah jelas gitu ya. Karena tidak adanya satu server yang utama, ya, jadi tidak ada yang bisa dijadikan patokan gitu ya, bahwa itu adalah server yang apa? Yang harus dijadikan satu gitu ya. Enggak gitu. Ya, yang namanya peer to peer ya balik lagi ya. Tidak terpusatnya yang namanya administrasi gitu ya. Oke, kemudian dari sisi kerumitan ini tidak terlalu rumit karena gampang, cuman apa? Saya mau dijadikan server, ya sudah. Yang lain bisa download. Kemudian saya mau jadi klien gitu ya. Ya sudah, sok yang ujungnya silakan dijadikan server gitu ya modelnya. Kalau dari keamanan ya tentunya tidak aman. Kenapa? Ya bisa bolak-balik gitu ya modelnya. Dari sisi biaya ya tentunya kalau peer to peer ya ini lumayan rendah gitu ya. Ya modelnya. Kekurangannya ya balik lagi ya. Tidak terukur modelnya. Ya. Modelnya gimana? Ya ruangannya atau posisinya gitu. Ya jauh di mana? Misalnya ada di Indonesia dengan di Singapura gitu ya. Ya bisa aja itu lebih mahal gitu. Atau dengan model peer to peer ya cuman hanya beda desa aja gitu ya. Atau beda kampus misalnya. Ya bisa itu juga itu bisa diterapkan ya modelnya. Oke, kemudian nah end device. Ingat ya, end device adalah tempat di mana pesan itu berasal dan kemana pesan itu akan diserahkan atau diterima. Nah, gitu ya. Jadi, yang namanya end device bisa dibilang perangkat ya, perangkat kita yang contohnya apa? Ya, bisa berupa komputer, bisa berupa laptop, ya, bisa berupa server, gitu ya, bisa berupa HP, gitu ya, kemudian bisa berupa tablet, gitu ya. Nah, itu eh, yang dikatakan yang namanya device atau in device atau perangkat akhir gitu ya modelnya. Oke, ya. Perangkat jaringan perantara atau bisa dibilang apa? Penghubung antar device. Nah, gitu. Kalau tadi ya, device itu adalah perangkatnya, perangkat yang kita pakai handphone, laptop, TV gitu ya. Nah, sekarang perantaranya gimana? Perangkat perantaranya gitu ya. Nah, perangkat perantaranya yaitu adalah ya ada yang namanya apa? WiFi gitu ya. WiFi. Ada yang namanya router, ada yang namanya LAN, switch atau biasa sering disebut switch gitu ya. Ada yang namanya multi switch atau multi layer switch gitu ya. Ada yang namanya firewall gitu ya. Nah, kalau kemarin ngelihat di video itu kan ada nih semua perangkat ini ya. Ya, hampir semua ada ya perangkat ini. Ada switch. Bagaimana komunikasi switch itu apa 0101 gitu ya. Ya, modelnya seperti itu. Oke, nah network medianya gimana? Network medianya ini. Jadi komunikasi ya yang dilakukan oleh jaringan atau jaringan ini bisa dilakukan melalui media.
medianya bagaimana apa pesan itu bisa terkirim ke tujuan. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita akan praktekkan juga ya untuk masalah apa kabel, pengkabelan, nah, gitu ya. Nah, di sini ada tiga nih ya. Ada apa Cooper atau kabel gitu ya. Kemudian ada yang namanya fiber optik, ada yang namanya wireless ya. Ya, atau biasa disebut yang sering kita pakai itu apa? WiFi gitu ya. Nah, modelnya seperti itu. Cooper, kabel biasa yang sering di dalam lab gitu ya. Itu kan kabel LAN. Ya. Kemudian fiber optik, ya biasa yang sering ada di jalan-jalan pinggir jalan gitu ya. Itu itu adalah kabel fiber optik gitu ya modelnya. Kemudian yang sering kita pakai di handphone pakai wireless gitu ya. Nah, bisa dibilang kalau model Cooper ini bentuknya kawat gitu ya, kawat logam ya. Nah, proses pengirimannya gimana? Yaitu dengan cara mengaliri arus listrik atau impuls listrik. Nah, gitu ya. Ya sama sih mungkin kayak apa ya? Ya kabel listrik lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau fiber optik yaitu adalah bentuknya yang kayak gini ini nih, yang kayak gini. Nah, ini nih ya. Ini itu adalah bisa dibilang kaca ya. Nah, nanti kita akan praktekkan juga tenang ya. Jadi eh, kabel fiber optik itu terbuat dari serat ya kaca ya modelnya. Proses pengiriman datanya gimana gitu ya? Yaitu dengan menggunakan model cahaya. Jadi kayak kayak disorot gitu ya. Cuman kalau kita ngelihat nyorotnya ya nggak bakalan kelihatan gitu ya. Nanti ada alatnya tersendiri gitu ya. Kemudian kalau wireless ya kita tahu ya pakai apa sinyal wireless gitu ya. Nah, biasanya pakai model apa frekuensi atau gelombang elektromagnetik ya modelnya. Karena banyak di wireless juga ada apa kayak frekuensi 2,4, 2,8 gitu ya. Kalau di radio kan ada juga tuh ya modelnya. Ada apa 1000 apa sorry ada 103 megahertz gitu ya modelnya seperti itu. Oke, kemudian ada network representasi dan topologinya. Nah, jadi kalau kita belajar mengenai jaringan gitu ya, kita juga harus memahami bagaimana topologi eh, atau simbol atau apa namanya ya perangkat-perangkatnya gitu ya. Jadi tadi kita sudah bahas end device ya. Nah, end device alatnya ya macam-macam banyak ya modelnya. Kemudian apa perangkat penghubungnya gimana? Nah, perangkat penghubungnya ini gitu ya. Kemudian media penghantarnya gitu ya. Nah, wireless kurang lebih seperti ini. Kalau LAN, kalau WAN kayak gini gitu ya modelnya. Nah, yang perlu kita pahami di sini yaitu adalah bagaimana komunikasi itu bisa ada. Ya, yang perlu kita pahami yaitu adalah di sini. Network Interface Card, NIC. Ya. Nah, ini biasanya di setiap perangkat, ya, perangkat end device, ini pasti ada yang namanya NIC, gitu ya. Kemudian ada physical port, gitu ya. Kemudian ada yang namanya interface. Ya, jadi mulai sekarang, gitu ya, ya, jangan menyebut apa lubang, gitu ya, lubang lubang colokan, gitu ya. Nah, sekarang sudah ganti ya. Ya, gantinya apa? Ngomongnya adalah interface. Interface satu, interface 2, interface 3 gitu ya. Lubang satu, lubang 2 Pak, lubang 3. Nah, sudah ganti. Jangan, jangan lubang satu, lubang 2, tapi interface gitu ya. Ya.
Nah, mungkin kalau yang baru sekarang kayaknya laptop-laptop yang terbaru sudah bentuk tipe C ya, USB tipe C gitu ya modelnya. Kalau apa RJ45 kayaknya udah jarang dipakai gitu. Tapi kayaknya masih ada juga gitu ya. Ya. Oke. Nah, kemudian ada topologi diagramnya. Ya. Nah, ingat di sini ada dua model topologi yang bentuknya bisa dibilang topologi fisik dan topologi logis. Ya. Bedanya apa? Ya, bedanya gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai topologi fisik, ya, ya contoh misalnya gini, ya, saya mau menerapkan atau meletakkan posisi perangkat-perangkat jaringan ada di ruangan A misalnya, gitu ya. Kemudian karena saya saking banyaknya perangkat, gitu ya, ya ada ruangan B, nah di sini gitu ya. Ada lagi, kemudian apa lagi? Ruangan C, gitu ya. Nah, ya. Nah, saya pengen menempatkan ruangan A itu ada 3 server, 1 PC gitu ya, misalnya ini. Nah, ini saya tempatkan ya satu satu server, 2 server, 3 server, 1 suite gitu ya, misalnya. Kemudian di ruangan B ada 3 suite loh gitu ya. Saya tempatkan 3 suite, suite 1, suite 2, suite 3 ya. Gunanya untuk apa? Suite 1 untuk menyambungkan laptop A. Suite 2 digunanya untuk menyambungkan laptop B gitu ya. Kemudian ada ruangan C gitu ya. Ruangan C ini gimana? Untuk office misalnya gitu ya. Ya sudah ya. Jadi bisa kita gambarkan bahwa ya komputer server 1 itu ada di ruangan mana sih gitu ya. Oh, ada di ruangan A. Kalau saya mau nanya misalnya suite 3 gitu ya. Atau S5 di sini. Ada di ruangan mana sih? Oh, ada di ruangan B gitu ya. Oh, oke, sudah clear sampai di situ gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya ketika kita berbicara mengenai topologi logis, ya, ingat ya, bukan hanya menempatkan ruangan, bukan hanya menempatkan perangkat di dalam ruangan, tapi bagaimana perangkat server, 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 laptop ini bisa saling berkomunikasi. Nah, gitu ya. Bagaimana? Nah, yaitu dengan melakukan skema pengalamatan jaringan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara melakukan penomoran identitas. Identitas yaitu dengan cara membuat atau mengisi nomor IP. Nah, ini ya. Ini ada nomor IP-nya nih. Ya, ini ya IP-nya. Jadi, ya bisa kita simpulkan bahwa kalau topologi fisik yaitu adalah perangkatnya itu ada di ruangan A, ruangan B, ruangan C. Oh, ruangan A itu ada 3 server, 1 switch, dan sebagainya. Oh, ruangan B ada 3 switch, gitu ya. Ada 3 laptop, ya. Nah, kalau topologi logis gimana? Semuanya, ya. Bisa dibilang dengan proses pengalamatan. Oh, ya. Kalau topologi logis gimana? Ya, berarti ruangan A, gitu ya. Ruangan A itu ada 3 server loh. Alamat server 1 adalah 1, alamat server 2 adalah 10, alamat server 3 adalah 15, gitu ya. Oh, ruangan B. Ruangan B itu ada 3 switch sama 3 laptop. Ya. Alamatnya apa? Gitu ya. Supaya bisa dipanggil, supaya bisa connect, gitu ya. Ya, 100, 10, ya 200, ya alamatnya seperti itu, gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi, ya.
bisa disimpulkan ya. Jadi yang membedakan yaitu adalah bagaimana cara untuk apa apa namanya? Memanggil gitu ya, berkomunikasi gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke. Nah, boleh silakan barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Oke, next lanjut ya. Tipe ya dari network modelnya. Nah, ya, ada yang namanya Smart Home, ada yang namanya Soho, ada yang namanya apa network medium atau worldwide ya. Nah, ya, jadi kita sudah bisa me, apa namanya memilah-milah gitu ya. Oh, kalau kita koneksi cuman hanya satu dua gitu ya, berarti termasuk dalam golongan apa gitu ya. Oh, eh, saya koneksinya di kampus nih gitu ya, di dalam satu lab gitu ya. Nah, kita sudah bisa mengklasterkan. Oh, kita pakai network yang model small gitu ya. Oh, saya koneksi dari rumah nih, ya bisa komunikasi dengan internet, dengan dunia ya global gitu ya, atau dengan Amerika atau dengan beberapa dunia. Oh, berarti saya sudah eh, bisa gitu ya, bisa terkoneksi dengan internet gitu ya. Atau di sini apa? World Wide Network. Modelnya seperti itu. Nah, oke, kemudian ya ada yang namanya istilah LAN dan WAN gitu ya. Modelnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Sebenarnya koneksi internet gitu ya yang ada di seluruh dunia itu adalah apa sebenarnya nyambung gitu ya antara satu dengan yang lain, saling terhubung gitu ya. Cuman kan kita nggak kerasa gitu ya. Tahunya kita cuman nyambung apa? Nyambung perangkat aja punyanya siapa gitu ya. Itu padahal kalau kita telusuri itu nyambung dari ujung ke ujung gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya LAN, ada yang namanya WAN gitu ya. LAN biasanya ya yang sering kita sebut ini adalah local area network, kemudian WAN ini wide area network ya. Ya. Tergantung dari bagaimana kita gitu ya berasumsi atau eh, posisi kita berada di mana gitu ya modelnya. Jadi bisa kita gambarkan bahwa kalau LAN ya cuman hanya lokal gitu ya modelnya. Kalau WAN gimana? Ya global semuanya gitu ya. Bisa saling terhubung ya modelnya. Oke. Perbedaannya gimana? Nah, ini ya. Ingat kalau LAN komunikasinya gimana? Ya nggak terlalu banyak ya. Cuman yang namanya lokal ya paling satu 2 3 gitu ya. Atau ya sampai 10 lah gitu ya. Atau cuman hanya beberapa gitu ya modelnya. Kalau WAN ya bisa terhubung dengan ya dunia-dunia yang apa? Bukan dunia gaib ya. Jadi beberapa dunia gitu, beberapa negara, sorry ya. Ya. Nah, kemudian kalau LAN untuk pengelolaannya gimana? Ya, cuman hanya bisa dibilang ya individu lah atau kelompok gitu ya. Kelompoknya pun kelompok kecil gitu ya. Kayak apa? Ya cuman kampus gitu ya. Bisa ya modelan juga gitu ya. Kemudian kalau WAN gimana? Nah, ini biasanya dikelola oleh penyedia jasa layanan internet. Nah, biasanya gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya ya ada kayak IndiHome gitu ya. Kemudian apa lagi? Oh, kalau di Indramayu kan ada Gesit gitu ya. Ada LJN, ada apa? Oh, Indosat gitu ya modelnya. Kemudian kalau dari sisi bandwidth, sisi kecepatan gitu ya. Nah, ini karena internal ya ngapain harus dibatasin gitu ya. Nggak perlu juga, ngapain juga gitu dibatasin kan. Ya, biasanya koneksinya ya lebih apa? Lebih cepat gitu ya. Kalau WAN gimana? Ah, ini tergantung dari
apa proses kita memintanya gitu ya. Modelnya. Ada yang dikasih bandwidth 1 GB juga ada gitu ya. Biasanya yang apa provider-provider yang penyedia yang sudah gede gitu ya, modelnya kayak Telkom gitu ya. Itu bisa sampai apa ratusan giga gitu ya modelnya untuk koneksinya. Ya. Nah, jadi bisa dibilang bahwa LAN dan WAN itu adalah gabungan gitu ya, semuanya ya, dengan dinamakan yang namanya internet gitu ya, bisa saling terhubung dari satu ke satu yang lain, dari ujung satu dari ujung yang lain gitu ya. Ya. WAN adalah sebagian kecil gitu ya, ya dari internet. Kemudian LAN adalah bagian terkecil dari WAN bagiannya gitu ya. Nah, tergantung nanti bagaimana kita komunikasinya gitu ya. Medianya apa gitu. Pakai kabel kah? Ya, pakai wireless kah gitu ya. Pakai fiber optik kah gitu ya modelnya. Nah, ya, kalau kita berbicara mengenai masalah internet gitu ya. Nah, di sini ya bahwa internet ini tidak dimiliki oleh yang namanya individu atau kelompok. Ya. Nah, biasanya yang namanya internet itu ada yang namanya strukturnya gitu ya. Ada organisasi yang menaungi semua itu gitu ya. Ada IETF gitu ya. Ada ICANN ya. Nanti bisa dicari nih ya. Saya juga agak lupa ya kepanjangannya apa ya. Ya, biasanya ini beberapa yang memberikan informasi gitu ya. Nah, bisa oke. Nah, ini ya jadi bisa kita apa gambarkan bahwa internet adalah semuanya ya, mencakup semuanya. Nah, di dalamnya ada yang namanya extranet, di dalamnya ada yang namanya apa? Internet only gitu ya atau company only gitu ya. Ya, jadi bisa dibilang bahwa ya apa? Tergantung kitanya posisinya ada di mana gitu ya. Tapi untuk sementara yang biasa kita sering pakai di rumah-rumah gitu ya, ya, ya jaringan gitu ya. Gitu ya. Kita belum belum ke arah penyedia layanan gitu ya. Modelnya seperti itu. Ya, oke ada yang mau nanya nih. Siapa? Mas Juli. Mas Juli atau Mbak? Mbak, saya mau nanya. Oh ya, gimana Eh, gimana? kan kalau misalnya di KRL, Iya, eh, di KRL tuh ada WiFi khusus, Pak. iya. Tapi di situ tuh kita tuh harus, jadi kita cuman bisa connect di daerah stasiunnya aja, Pak. Tapi kita tuh harus masuk ke jaringan itu. Nah, itu tuh masuknya di LAN apa WAN, Pak? Di Di LAN KRL. aja. Jadi kalau misalnya udah di luar dari itu, udah nggak ke connect. Bahkan di kereta aja itu udah nggak ke connect cuma di stasiunnya doang gitu loh. Tapi itu harus 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 masukin koneksi lagi, Pak. Masukin apa gitu saya lupa. Oh, kayak ini, kayak apa? Token gitu ya? Iya, pokoknya kayak ada kata sandinya lagi gitu loh, Pak. Tapi di situ ada maksudnya wifi-nya wifi-nya ada, tapi gambarnya ada, tapi Heeh. internetnya itu tidak terhubung gitu loh, Pak. Itu Ah, maksudnya gimana, Pak? Itu masuknya ke LAN atau WAN, Pak? oh, yang itu. Ya. Ya kalau kalau hanya jadi gini, oke, nah, bagus nih ya. Sebentar ya. Katakanlah ini kalau kita ngomongin mau connect gitu ya. Nah, ini Iya, mau Pak. connect ke internet gitu ya. Nah, ini jaringan katakanlah ini masih jaringan lokal ya, jaringan lokal gitu. Saya mau connect ke sini gitu ya. Nah, mau connect. Saya nggak tahu gitu ya. Misalnya di ujungnya ke sini itu ada internet yang namanya internet atau tidak gitu ya. Nah, kalau tadi yang saya cermati itu kasusnya
hanya butuh autentifikasi. Iya. Nah, gitu ya. Autentifikasi. Jadi bukan bukan connect internet atau LAN ataupun yang lain gitu ya. Itu kasusnya cuman autentifikasi. Jadi sebelum sebelum kita mau terhubung dengan WiFi gitu ya, kita butuh yang namanya token. Token itu adalah izin akses. Izin akses. Nah, kalau kita punya token izin aksesnya sudah diberikan, sudah tahu gitu ya, atau kita bisa menggunakannya, ya kita bisa terhubung. Nah, ingat, terhubung itu belum bisa dikatakan jaringan internet. Kenapa? Kita belum tahu internetnya koneksinya sudah terkoneksi dengan jaringan global atau hanya apa lokal gitu. Lokal dalam artian apa? Hanya yang ada di area kereta saja gitu ya, stasiun saja gitu ya. Nah, gitu Mbak ya. Kalau misalnya sudah terkoneksi, sudah bisa buka YouTube, buka Google, nah itu ya sudah bisa dibilang jaringan internet. Ah, gitu ya, Mbak ya. Terus saya mau nanya satu lagi boleh nggak, Ya, Pak? boleh, 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 nggak apa-apa. Jadi dulu di SMA saya itu kalau misalnya mau ujian, kita Heeh. pakai namanya CBT. Ya, CBT, Nah, ya, iya, CBT itu emang sih kita bawa laptop masing-masing saat ya, ujian. Tapi di sana kita tuh cuman bisa pakai WiFi dari sekolah dan sekolah, itu ya, ya, cuman bisa masuk ke CBT itu doang kan. iya. Dan itu kalau keluar mau browsing lain-lain itu nggak bisa. Itu masuknya gimana tuh, Pak? Nah, ya, bagus, ya. Nah, kalau konsepnya seperti itu lokal, ya, jaringan lokal. Jadi, saya punya balik lagi yang kayak tadi itu ya. Nah, ini saya asumsikan adalah server CBT gitu ya. Nah, server CBT. Kemudian ini adalah jaringan WiFi gitu ya. Kemudian ini adalah laptop ya. Nah, saya connect ke sini ya. Kemudian si WiFi-nya ini terhubung dengan si server CBT gitu ya. Nah, ya selama ini tidak terhubung dengan jaringan internet yang ada di apa? Jaringan internasional gitu ya. Berarti ini konsepnya masih lokal atau LAN. Modelnya seperti itu. Oh. Nah, gitu ya. Ada lagi konsepnya. Jadi, misalnya gini, mbaknya gitu ya. Ini sudah terhubung dengan di sini. Tapi kalau misalnya statusnya saya tunjukin yang mana ya? Sebentar. Saya tunjukin, sorry. Saya tunjukin ke yang umum ya. Nah, ini kelihatan nggak ada wifi gini, mbaknya? Kelihatan nggak? Ada wifi. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ada wifi namanya Willy ini. Iya, iya kelihatan. Nah, kelihatan Iya. ya. Nah, kalau misalnya terhubung, mungkin kalau di Apple agak susah ya. Kalau di Windows itu biasanya ada tanda pentungnya gitu ya. Nah, kalau ada tanda pentungnya gitu ya, misalnya atau misal kalau ada katakanlah kalau ada tanda pentungnya gitu ya. Tanda pentungnya berarti ini sorry, masih dalam area lokal. Kalau kayak gitu. Nah, tapi kalau di sini misalnya posisinya apa? Posisinya tidak ada tanda pentungnya gitu ya. Tidak ada berarti itu sudah terkoneksi dengan internet. Sudah bisa buka YouTube, buka Facebook, buka Yahoo dan yang lainnya. Tapi Pak, kenapa? Kok nggak bisa Pak? Cuman hanya itu gitu ya. Cuman hanya satu akses gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar yang namanya firewall. Kita akan belajar yang namanya proxy. Nah, mungkin kalau mbaknya mencermati
ya, mencermati video gitu ya. Itu kan ada paket-paket kecil yang dihancurkan. Nah itu, Iya, Pak. nah itu nggak boleh lewat gitu. Yang boleh lewat itu adalah apa? Ya alamat itu aja gitu ya. Modelnya. Misalnya Mbak cuman ngebuka ChatGPT aja, ChatGPT aja gitu ya. Udah yang lain nggak bisa dibuka gitu ya. Modelnya Iya, seperti benar. itu. Jadi Nah, kalau misalnya saya keluar dari server itu juga itu otomatis bakal nge-lag gitu loh Pak, nggak bisa ya login lagi. bakal nggak bisa gitu ya. Iya. Modelnya seperti itu. Ya, boleh ya. Boleh ya, ada yang apa? Yang lain barangkali atau masih ada yang mau Makasih Pak. ditanyakan? Ya, boleh silakan ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan langsung aja nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Ya, oke. Kemudian ya internet connection modelnya seperti apa? Ya, seperti ini gitu ya. Kalau kita mau connect ke internet gimana? Nah, tentunya ada cara-caranya, ada etikanya gitu ya, atau ada tata keramanya gitu ya. Yang selama ini kita pakai gimana? Ya nggak tahu Pak, yang penting connect aja lah gitu. Itu mah urusannya orang lain gitu ya. Nah, jangan kayak gitu ya. Kalau kita sudah belajar jaringan ya kita harus tahu step by stepnya gitu ya. Yang kita pakai selama ini gimana? Ya tentu kita harus mendaftar gitu ya. Kita harus bisa apa memberikan identitas kita gitu. Kenapa? Karena ada apa yang mengatur dan mengelolanya gitu ya. Ya, modelnya. Yang kita pakai ya, yang kita pakai yaitu apa? Selama ini kalau di kampus ataupun di rumah ya modelnya model broadband ini. Nah, tentunya diaturlah gitu ya. Oleh siapa? Nah, gitu ya. Organisasi yang menyediakan koneksi internet. Ya, contohnya apa gitu ya? Ya, ada Telkomsel, ada Indosat, ada Excel gitu ya. Udah. Termasuk kayak di kampus Polita juga harus ada apa? Registrasinya gitu ya. Nah, yang mengaturnya siapa? Yang mengaturnya ada gitu ya. Ya. Oleh siapa? Nah, biasanya itu disebut dengan layanan apa? ISP, Internet Service Provider gitu ya. Banyak, ada Telkomsel gitu ya. Ada apa? IndiHome gitu ya. Nah, ini biasanya apa? Model corporate atau perusahaan-perusahaan penyedia jasa layanan internet gitu ya. Modelnya ini sudah kalau kalau sudah ini ya berarti sudah apa namanya? Sudah terhubung ke jaringan internet, terhubung jaringan global atau terhubung jaringan dunia gitu ya modelnya. Kalau misalnya kampus tidak ada apa? Tidak ada layanan ISP-nya gitu. Nah, itu berarti kampusnya bukan apa bisa dibilang tidak ada internetnya, cuman hanya lokal saja gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, ini ya. Home, model koneksi rumahan ya. Modelnya ada kabel, ada DSL, ada seluler, ya, ada satelit. Pak, ada satelit? Ya, ada ya. Sekarang kan bisa ya pakai telepon satelit juga ada ya modelnya. Ada dial up telepon gitu ya modelnya. Ya, Pak, saya belum pernah pakai internet satelit, Pak. Wah, masa belum pernah gitu ya. Ya, ya yang sering kita pakai itu aja di handphone gitu ya. Apa pakai GPS gitu ya, satelit. Nah, kita kan sudah pernah pakai ya. Mungkin kalau ada yang punya kartu ATM ya. Nah, itu di mesin-mesin ATM itu kan di atasnya kan kayak parabola gitu ya. Nah, itu kan koneksinya pakai satelit itu. Ya, jangan heran gitu ya. Ya. Kenapa di ATM gitu ya? Walaupun internet di sebelah sekelilingnya mati gitu, tapi asalkan ada lampu gitu ya, ada apa jet-setnya gitu ya, koneksinya ATM-nya baik-baik aja. Ya.
nggak masalah gitu ya. Nah itu koneksinya apa? Ya pakai satelit modelnya. Ya. Nah kalau model corporate gimana? Model bisnis ya tentunya ya bandwidthnya juga lebih gede gitu ya. Ya dedicated line gitu ya. Jadi dedicated line tuh kabel-kabel gede gitu ya yang di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Nah, itu adalah yang ditanam ya. Nah, itu biasanya punya punya apa perusahaan-perusahaan gede gitu ya. Jadi bisa bisa menghubungkan antara Jakarta dengan Bali. Nah, pakai kabel fiber optik gitu ya. Atau ada yang namanya Metro ya, bukan Metro TV ya. Ya. Tapi model Metro ya. Modelnya ada juga yang pakai satelit juga ada ya. Ya, modelnya seperti itu. Komunikasinya gimana? Tentunya lebih lebih kencang, lebih gede gitu ya bandwidthnya atau kapasitas pengantarnya, gitu. Kapasitas mengantarkan datanya gitu. Beda dengan model yang perumahan. Ya. Kenapa? Ya karena banyak orang yang make tentunya apa? Ya butuh koneksi yang lebih kencang lagi gitu ya. Modelnya seperti itu. Oke, kemudian ada yang namanya jaringan konvergen. Kenapa nih? Contoh, misalnya ya, sebelum adanya yang namanya jaringan terkonvergensi, gitu ya, atau dijadikan satu, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin koneksi zaman dulu, ya. Pak. Oh ya, gimana? 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 Ada yang mau tanyakan? Siapa tadi? Nah, lanjut ya. Oke, ya. Oke, ya. Jadi koneksi zaman dulu gitu ya. Kalau kita mau nonton TV gitu ya. Gitu ya. Ya, tentunya gimana? Ya, harus pakai apa? Antena gitu ya. Antena apa? Sebelum adanya antena digital kan pakai antena analog gitu ya. Ya, jadi kalau apa kurang sinyal apa TV-nya bercak-bercak gitu ya. Nah, modelnya. Terus kalau kita mau telepon, tentunya kita apa? Pakai jaringan telepon gitu ya modelnya. Kemudian apa? Satelit juga seperti itu modelnya. Bagaimana komunikasinya kalau kita berkirim pesan, surat gitu ya. Nah, itu kan apa? Tidak efisien gitu ya modelnya. Jadi satu perangkat itu tidak bisa dipakai untuk perangkat yang lain. Hanya tertentu, terbatas gitu ya. Teknologinya kan terbatas. Hanya membawa informasi itu saja gitu ya. Nah, kalau sekarang gimana? Nah, modelnya yang namanya konvergen itu adalah menggabungkan semuanya. Nah, baik itu apa? Komputer, baik itu TV gitu ya modelnya ya. Terus apa lagi? eh Sekarang hampir semuanya ya, baik itu video, baik itu apa lagi? Kirim email, baik itu telepon, baik itu apa lagi? Ya hampir semuanya sekarang ya. Ya. Dulu waktunya belum bisa join, tahu ya IndiHome ya, ya. IndiHome tuh misalnya gini, kalau kita mau sekarang kan IndiHome kan bisa multi ya, sorry, eh three in one ya, bisa nonton TV, bisa telepon, ya, bisa kirim data, gitu ya. Nah, sebelumnya itu sebelum IndiHome itu ada namanya Speedy ya, mungkin pernah dengar Speedy gitu ya. Speedy itu cuman hanya bisa
apa kirim data sama telepon. Sebelum Speedy itu ada namanya Telkom. Nah, mungkin pernah dengar Wartel gitu ya. Wartel. Wartel tuh pernah dengar? Ada yang tahu ya? Wartel itu kayak gimana modelnya? Wartel tuh mungkin kayak gini. Saya lihat kan. Wartel, warung Telkom, Wartel zaman dulu. Nah, kayak gini, gitu ya. Layanannya apa? Ya layanannya hanya khusus layanan telepon, gitu ya. Oh, ini lumayan mahal ya. 1 jam telepon aja bisa sampai apa? 100-200-an modelnya. Ya. Kalau sekarang gimana? Ya ngapain ke wartel udah nggak zaman gitu ya. Pakai WA sekarang telepon pakai WA kan murah nggak nyampe apa 10.000 lah gitu ya. Setelah ini muncul ada yang namanya warnet. Nah, masih ada ya warnet ya sekarang ya. Saya udah jarang menemukan warnet ini. Warnet, warnet terdekat. Oh ada nih. Ya. Warnet. Tapi sekarang warnet kayaknya warnet buat ngegame gitu ya. Bukan warnet ke internet gitu ya. Warung internet namanya. Ya. Tapi sekarang kayaknya udah warnet warnet game gitu. Modelnya seperti itu. Nah, oke. Jadi sekarang sudah eh, dijadikan satu ya. Baik itu data, video, kemudian apa lagi? Suara gitu ya modelnya. Nah, reliability network. Jadi bagaimana ketika kita membangun infrastruktur network yang baik ya. Nah, tentunya ketika kita membangun ya suatu teknologi jaringan gitu ya. Tentunya eh, kita harus memperhatikan 4 karakteristik yang perlu kita pahami, mulai dari toleransi, scalability, quality of service, sama security atau pengamanannya. Oke, kita bahas satu-satu. Toleransi gimana toleransi? Apa yang dimaksud dengan toleransi? Jaringan yang toleran terhadap kesalahan membatasi dampak kegagalan dengan membatasi jumlah perangkat yang terpengaruh. Diperlukan beberapa jalur untuk toleransi kesalahan. Artinya apa? Gitu ya. Nah, artinya gitu ya, bahwa ya, komunikasi proses pengiriman data gitu ya, itu jangan terpatok pada satu jalur. Nah, gimana? Maksudnya, ya, contoh misalnya gini, saya mau mengirimkan data, gitu, saya mau mengirimkan motor dari Indramayu ke Jakarta. Bagaimana? Ya, banyak alternatif dong, gitu ya. Bisa pakai lewat jalan darat, bisa pakai lewat jalan apa laut, gitu. Bisa pakai lewat udara. Nah, gitu ya. Maksudnya seperti itu, gitu ya. Jadi, yang namanya toleransi gitu, yaitu adalah yang bisa dikatakan bahwa jaringan memang bagus gitu ya. Ya, kita harus bisa mengimplementasikan ya di beberapa medan, di beberapa makanya kenapa ya internet ya yang ada di dunia gitu ya itu tidak pernah terputus. Kenapa? Karena ketika satu mati, yang lain membackupnya gitu ya. Modelnya seperti itu. Sama gitu ya. Di Indonesia kenapa internet nggak pernah mati? Ya, misalnya kita buka www Google, www gitu ya. Apa namanya? polindra.ac.id, www misalnya ugm.ac.id gitu ya. Ya. Karena apa? Untuk menuju ke arah UGM gitu ya, itu banyak jalan gitu ya. Banyak jalur gitu ya. Modelnya seperti itu. Kalau satu mati ya yang lain nge-backup. Gitu ya. Nah, kemudian scalability. Ya. Kenapa scalability? Nah, ingat ketika kita ngebangun tentunya ya jaringan.
yang scalable dapat berkembang. Nah, gitu ya. Berkembang dalam artian apa? Ya, di mana ketika ada pengguna baru, aplikasi baru, perangkat baru, model terbaru gitu ya, itu tidak mempengaruhi perangkat-perangkat yang sudah apa? Terpasang. Misalnya gini, ya, saya ngebangun jaringan misalnya, ngebangun ngebangun jaringan warnet gitu ya misalnya, atau lab gitu ya. Nah, dengan adanya perangkat baru gitu ya, supaya internetnya lebih kencang atau komputernya lebih bagus gitu ya. Nah, ada perangkat baru. Kemudian perangkat baru ini harus kompatibel, harus bisa jalan, bisa apa ya bisa jalan lah gitu ya di lab gitu. Nah, tanpa merombak susunan gitu ya. Tanpa merombak susunan apa eh, alat-alat yang sudah terpasang gitu ya. Artinya ketika ada perangkat, contoh di sini ya, kalau di sini kan misalnya ada router nih, ya. Router ini ya harus, contoh misalnya, oh kalau yang tidak scalability misalnya di sini lubangnya cuman ada satu, sorry, ada satu, dua, tiga, cuman ada tiga lubang, Pak. Gitu. Ketika ada perangkat baru, gimana? Wah, ini harus routernya harus diganti, gitu ya. Sudah dibuang lah, gitu ya. Gitu ya. Nah, itu enggak, ya. Harus bagaimana kita eh, beradaptasi gitu ya dengan perangkat yang baru ya dengan penambahan apa port, penambahan interface supaya ketika perangkat baru gitu ya ada penambahan perangkat baru ya ini bisa ya tidak merubah struktur yang sudah ada di sini gitu ya. Nah, modelnya seperti itu termasuk apa ya tadi ya topologinya gitu ya modelnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya quality of service atau mungkin pernah dengar QoS gitu ya. Nah, ini QoS itu gimana sih gitu ya? Ya, kita lihat di sini. Ya, transmisi suara dan video langsung ini membutuhkan ya hmm, ekspektasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan layanan-layanan tertentu. Contoh misalnya gini, ya. Eh, kita nonton video dengan telepon gitu ya. Kemudian ada orang yang ngebuka cuman hanya ngebuka halaman web gitu ya. Modelnya seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita tidak memprioritas apa tidak memprioritaskan gitu ya. Ya. Otomatis apa? Bandwidth yang segede banyak misalnya segede apa ya banyak lah gitu ya. Pasti apa? Pasti akan terpakai oleh video atau telepon gitu ya. Sehingga apa? Ya, contoh misalnya di sini gitu ya. Ini kan ada telepon, ada apa namanya yang lagi nonton video gitu ya. Sedangkan di sini cuman hanya buka browser aja gitu ya. Otomatis semua koneksi itu nanti akan direbut oleh yang ini gitu ya. Nah, solusinya gimana? Ya, maka kita terapkan yang namanya QO, apa QoS. Yaitu apa? Ya, memastikan jangan sampai bandwidth itu terpakai semua oleh yang di sini. Ya, ya, yang di sini juga harus ada bandwidth yang dipakai juga gitu ya, atau yang dibagi gitu ya. Nah, modelnya. Contoh sederhananya gini lah. Eh, koneksi apa dosen ya, dengan koneksi mahasiswa gitu ya. Nah, gitu kan. Kita prioritaskan tentunya mungkin prioritas dosen dengan mahasiswa kan berbeda gitu ya. Kalau dosen misalnya butuh butuh koneksi internet harus cepat misalnya 100 mega gitu ya. Satu dosen. Kalau mahasiswa kan
nggak mungkin. Misalnya ngapain sih 100 paling cuma download ataupun apa itu pun download paling ya. Kalau mahasiswa kan paling istilahnya mencari informasi gitu ya. Nah, kasihlah misalnya jangan 100, misalnya 20 mega gitu ya misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Artinya memprioritaskan gitu ya modelnya. Tapi harus dilihat dulu gitu. Jangan sampai dipakai semua gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, kemudian network security gitu ya. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan security atau network security gitu ya? Nah, perlu kita pahami di sini bahwa di dalam jaringan juga gitu ya, itu sangat menekankan network security ya. Nah, ingat keamanan itu bukan mengamankan apa software, bukan mengamankan apa namanya anti apa virus ataupun yang lain, tapi mengamankan bentuk fisiknya juga gitu ya modelnya. Maksudnya gimana Pak? Oke, gini. eh Komputer gitu ya, servernya diserang nih sama apa hacker gitu ya. Nah, itu kan bentuk mengamankan. Jadi mengamankan apa datanya, mengamankan softwarenya gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengamankan dari pencurian. Pencuriannya apa? Pencurian fisiknya gitu ya. Perangkatnya bisa dibawa gitu ya. Modelnya ya. Jadi jangan asal menempatkan server pada sembarangan gitu ya. Ya tentunya harus dilindungi juga gitu ya modelnya. Nah, gitu ya. Ya. Makanya di sini ya keamanan fisik perangkat gitu ya. Kemudian bagaimana mengamankan dari hak akses gitu ya, supaya informasinya gitu ya. Ya. Contoh misalnya gini, kalau di Polindra tuh pernah nggak melihat servernya Polindra gitu ya? Ya kalau pengen tahu ya, servernya Polindra itu kan ada di apa? Di gedung ya, di salah satu gedung di ruangan gitu ya. Dan kita bisa masuk gitu ya. Bisa masuk dan itu pun nggak terlalu penjagaan kan nggak terlalu ketat juga gitu ya modelnya. Bayangin kalau servernya Google gimana? Nah, untuk masuk ke situ ke server ruangan servernya aja lumayan susah gitu. Ya. Harus ditanya detail gitu ya. Tujuannya apa, mau ngapain, berapa lama, ya. Atas rekomendasi siapa dia bisa masuk gitu ya. Modelnya seperti itu. Nah, tujuannya bagaimana? Yaitu ingat ya, dalam network security ada 3 tujuan ya yang berkaitan dengan jaringan. Terus di sini ada confident, integrity, dan availability. Confident gimana? Hanya penerima yang dituju yang dapat membaca data. Kalau kita login, tentunya kan apa? Ada username dan password. Nah, artinya apa? Confident. Oh, dia bahwa dia loh yang benar-benar yang punya gitu ya modelnya. Dia berhak untuk mendapatkan informasinya. Kemudian integrity ya, menjamin bahwa ya datanya gitu aman ya, ya modelnya. Contohnya gimana? Ya kayak data identitas keluarganya gitu ya. Jangan sampai disalahgunakan gitu ya. Karena kan banyak ya oh yang ojol sorry. Apa pinjol-pinjol gitu ya. Zaman online gitu ya. Kita punya KTP orang, kemudian fotonya orang kita tempelin gitu ya. Kemudian kirim Pak video apa fotonya nanti kita transfer gitu ya. Kan gampang sekali itu ya. Ya. Kemudian availability, ya, jaminan akses ya, yang apa tepat waktu, kemudian diandalkan dan terpercaya gitu ya. Ya.
Contohnya gimana? Ya kayak Google Drive gitu ya. Oh, ini bisa ngedit nih. Ini bisa, cuman hanya bisa ngelihat gitu ya. Oh, ini nggak boleh nih. Hanya orang-orang tertentu saja pakai email yang sudah, apa namanya? Sudah diundang gitu ya. Ya, nanti silakan coba pakai Google Drive gitu ya modelnya. Oke, kemudian tren. Ya, sekarang kan sudah, ya apa sih? Kalau dibilang kayaknya udah nggak ini lagi ya. Ya, tapi ya masih masih ngetren sih sekarang sih hitungannya gitu ya. Ada BYOD atau Bring Your Own Device, ada online kolaborasi, ada video komunikasi, ada cloud gitu ya. Nah, sekarang ya kalau kita ngomongin apa BOD ya, kita pakai handphone, kita pakai apa tablet, kita pakai laptop, semuanya bisa komunikasi, bisa mengatur, bisa ya bisa dibilang semuanya gitu ya modelnya. Nah, ini saya tunjukin ya. Ada yang punya handphone gitu ya, yang punya handphone bagus ya kalau kita nggak manfaatin ya ya sayang gitu ya. Nah, ini apa salah satu fiturnya miliknya Google gitu ya. Saya manfaatin gitu ya. Ini bisa bisa kalian manfaatkan namanya kalau nggak salah Find ya. Oh, ya, sorry. Find My Device. Nah, ini ya. Find My Device. Ini bisa kalian apa? Manfaatin nih. Oke, nah ini ya. Contoh misalnya eh, laptop saya gitu ya. Sorry, HP saya. Nah, ini bisa kita cari ya posisinya gitu ya. Posisi saya ada di mana sih gitu ya. Nah, ini ya. Jadi, silakan nih ya. Barangkali yang punya pacar gitu ya. Nah, gitu ya. Pacarnya bisa kita kontrol nih. Nah, tanya lagi di mana gitu ya. Ngomongnya lagi belajar di rumah temen gitu ya. Taunya lah apa? Lagi di kafe gitu ya. Nah, bisa ketahuan gitu ya. Contoh, ini punya saya nih ya. Kemudian apa lagi? Saya punya anak saya juga. Kebetulan di rumah ya, ya pasti sama lah posisinya gitu ya modelnya. Bahkan bisa tahu ya, apa namanya, baterainya gitu ya, baterai handphone kita. Nah, ini baterainya berapa persen, koneksi wifi-nya berapa persen gitu ya modelnya. Ya, nah ini bisa bisa kalian manfaatin gitu ya modelnya. Oke, kemudian online kolaborasi ya ini ya. Kalau di punyanya Cisco ya ini sih Webex gitu. Tapi kayaknya nggak agak terlalu ini juga sih. Yang kita pakai kan pakai Zoom gitu ya. Ya, Zoom sekarang ada berapa peserta ini? Ada 100 lebih gitu ya modelnya. Sekarang kalau dulu kalau nggak salah dibatasin 100 ya kalau nggak salah ya. Kalau sekarang bisa sampai 300 gitu ya. 300 lebih lah gitu ya modelnya. Model. Kemudian apa lagi? Video komunikasi. Gitu ya. WhatsApp ya. WhatsApp kalau kita telepon satu grup itu nyambung nggak ya? Kayaknya bisa bisa kepanggil semua gitu ya modelnya. Silakan kalau mau nyoba gitu ya. Itu di grup itu telepon aja semuanya gitu. Kayaknya bisa 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 nyambung semua gitu. Kalau dulu cuman satu gitu ya atau 8 gitu ya. Berdelapan gitu. Sekarang di grup jaringan komputer itu telepon aja. Nah, itu bisa kalau diangkat bisa nyambung semua itu 100-100-nya gitu ya modelnya. Oke, kemudian cloud ya. Sekarang lagi marak-maraknya cloud gitu. Nah, yang punya handphone bagus, Samsung, kemudian Apple gitu ya. Kemudian apa lagi?
Xiaomi gitu ya. Nah, silakan itu manfaatin cloud-nya untuk nyimpen datanya di situ gitu ya. Kan gratis tuh. Fungsinya apa sih Pak Jadi cloud Kak, itu? Ya, ya untuk menyimpan file-file gitu ya. Kalau di Google banyak ada. Kalau Google tuh kayak Google. Nah, ini gini ya. Ada. Oke, ada yang mau ditanyakan? Boleh, siapa nih? Stefanus. Boleh, silakan, Mas. Pak, ini Ya. kan saya sering dengar tuh cloud computing, terus nyimpan file di internet. Nah, Mm-mm. itu sebenarnya nyimpan filenya itu di mana, Pak? Nyimpen file di internet. Nyimpan filenya itu cloudnya maksudnya bagaimana Oh, bisa gitu? ya. Nyimpen nyimpen file di cloud gitu ya. Ya itu jadi punya kitanya itu di mana? Ya, punya kitanya gitu, file kitanya ya. Iya, Ah, ya, oke. Nah, kalau ngomongin itu tergantung si penyedia layanannya, Mas. Penyedia layanan misalnya di sini eh, saya menyimpan di Google Drive. Saya nyimpan di Samsung Cloud, ya Samsung gitu ya. Ini Google. Ya, kemudian ada lagi misalnya Xiaomi Cloud gitu ya. Ya. Nah, kita nyimpannya di mana? Ya, kita simpan di Samsung misalnya. Ya, punyanya Samsungnya gitu ya. Server Samsungnya. Nah, pertanyaannya nyimpannya di mana? Ya, Samsung lah yang memberikan apa free gitu ya untuk menyimpan file berapa gitu. Nanti disimpan di Samsung. Pertanyaannya posisinya di mana Pak gitu ya filenya. Ya, di punyanya Samsungnya gitu ya. Samsungnya di mana Pak? Ya hanya Samsung yang apa namanya menginfokan itu nyimpennya di tempat yang paling amannya gitu Samsungnya. Contohnya gini ya. Kalau servernya Google tuh ada di mana sih? Nah gitu ya. Mana kita bisa lihat nih. Contohnya ya tempat server Google. Nah, di mana sih? Kalau kita lihat lokasi server Google di Indonesia ada di mana saja misalnya. Gitu ya. Nah, ini. Oke, oh mana ini ya? Lokasinya. Nah, data centernya Google itu ada di Amerika Utara. Contoh gini, ini contoh gitu ya. Ada di sini nih. Berarti data kita kalau kita eh, upload di cloudnya Google gitu ya, ya berarti kemungkinan ada di beberapa negara ini, gitu, Mas. baik, baik. Ditanya di mana tempatnya, ya dia di sini, gitu ya, di salah satu negara ini. Nggak tahu posisinya, hanya hanya Google yang apa memetakan gitu ya. Oh Indonesia khususnya di negara ini nih, gitu ya. Oh Amerika ada di negara ini. Oh eh, apa namanya? Singapura posisinya ada di mana gitu ya, ya modelnya. Nah kalau di Asia, data center Asia ya, nih ada di Jakarta nih. Gitu ya. Oh di Jakarta ada ya, ya data Google itu, center Google Center itu. Ya mungkin kalau di Google ya di ini data center Google di Asia ya, di Asia. Coba kita cari data center Google Asia Indonesia. Ini ada di mana? Gedung. Oh, data center Indonesia. Nah, di sini. Nah, ini dia posisinya kita lihat di sini. Gedung center. Nah, ini. Di sini, Mas. Contohnya ya, contoh. Ini contoh punya punya Google. Bisa aja di sini, ya. Oh, ini masih dibangun ini. Ya di sini. Data center. Oh, ya, apa nih? Data center Indonesia sukses. Oh, sorry, sorry. Bukan di sini.
data center IT, data center internet, data center. Ada nggak? Biasanya di sini nih, di data center sebentar. Saya carikan yang lebih data center. Ya di sini nih. IDC. Ah ya, IDC, IDC. IDC data center. Nah, nih IDC data center. Mapnya di mana ya? Mapnya direction. Cus, sayangnya di mana? Your lokasi. Oh, karena nggak bisa ini ya. Ah, ini aja biar ketahuan posisinya. Mana? Kok balik lagi? Oh, bener. Gedung data center. Oh, ini mah bukan ya? Ada di ini Pak, Pancoran Jakarta Selatan Pak. Ah, gitu ya. Ah, gitu ya. Itu gedung Iya. data center, ya. Data center yang Ya, saya kadang lewat kalau naik busway. saya pernah ke situ itu lumayan pengamanannya gitu ya. Lumayan bertingkat gitu ya. Kalau nggak salah ada tingkat berapa gitu. Yang kemarin kebakar gitu ya. Pernah denger ya? Kemarin kebakar gedung data centernya Indonesia itu. Ya, oke. Oke, barangkali ada lagi yang mau ditanyakan. Boleh. Bagus. Oh, ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ada public, ada private, ada hybrid, ya, ada custom cloud. Bedanya apa? Ya, tadi gitu ya. Kalau di Google kan bisa kita share, bisa kita apa lagi? Hanya orang-orang tertentu meng- pernah pernah ya. Kalau kita menggunakan Google Drive gitu ya. Saya filenya mau saya share hanya orang-orang tertentu deh gitu ya. Nah, gitu ya. Kenalan yang lain boleh saya share tapi hanya melihat saja gitu. Nah, boleh share saya file saya tapi bisa diedit juga gitu ya modelnya. Nah, modelnya seperti itu. Oke, teknologi tren. Nah, sekarang banyak ya handphone yang sudah apa bisa dibilang sinkron dengan mobil, motor gitu, ya. Ada yang punya rumahnya apa bisa dikontrol dengan handphone atau mobilnya bisa dikontrol dengan handphone gitu ya. Banyak ya. Sekarang sudah banyak ya. Yang paling sederhana aja ini. Bardi itu ya. Bardi. Bardi ini nih bisa bisa dikontrol ini kayaknya. Ya. Bisa dikontrol dengan handphone kita asalkan perangkatnya terkoneksi dengan internet gitu ya. Jadi bisa kita kontrol lampunya, bisa kita apa ya? Ya bisa kita matikan lampunya gitu. Bisa kita nyalakan, bisa kita apa? Bahkan mobil-mobil yang kayak Tesla gitu ya. Kemudian yang sekarang kan bisa manasin mobil dari jarak jauh gitu. Dengan cara apa? Dengan cara handphone gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian ada nih network power line ya. Jadi kita koneksi internet pakai kabel, tapi pakai kabelnya itu pakai apa? Jaringan listrik gitu ya. Ini cocok nih buat di kos-kosan ya. Cocok buat di kos-kosan. Ada ya? Apa? Nih saya tunjukin. Murah kok alatnya. Sorry, power line.
adaptor power line TP-Link gitu ya. Nah, ini nih. Nah, ini murah nih ya. Nah, fungsinya gimana? Nih, yang satu dicolokin di kamar A gitu ya. Yang satu lagi dicolokin di kamar B. Nah, di mana ujungnya ini apa, disambungin ke koneksi internet. Yang satunya dicolokin di laptop gitu ya. Nah, itu pasti akan terhubung internetnya. Bisa internetan lewat kabel. Dan koneksinya itu pakai kabel listrik gitu ya. Jadi listrik yang ada di rumah itu bisa kita pakai untuk internetan gitu ya. Nah, ini bagus nih buat yang di kos-kosan gitu ya. Misalnya kamar satu punya jaringan internet, tapi kamar yang paling ujung nggak punya gitu ya. Nah, ini bisa dipakai alat itu gitu ya. Biar nggak perlu pakai ngolor kabel LAN gitu ya. Pakai aja kabel listrik gitu. Nah, ini bisa ya. Bisa terhubung modelnya. Kemudian wireless broadband ya. Ya, yang tower-tower gitu ya modelnya. Koneksinya yang pakai kita HP itu, pakai HP itu ada jaringan 5G. 5G nggak tahu ya kalau di Indramayu ada 5G nggak ya? Kayaknya sudah ada sih. Ya, ya tower-tower BTS gitu ya. Network security. Nah, ini tentunya kita harus memahami gitu ya keamanan jaringan. Ya, tapi kita nggak terlalu ini sih. Kita paling bagaimana mengamankan sederhana gitu ya. Ya, modelnya. Tentunya kalau kita berbicara mengenai network, nanti kita akan belajar juga gitu ya mengenai protokol, kemudian apa, bagaimana cara mengamankan alatnya gitu ya. Modelnya, nah ini paling eksternal yang sering, tapi kayaknya virus, saya nggak tahu ya. Apakah karena saya pakai ya selain Windows gitu ya. Jadi ya nggak terlalu pusing. Paling kalau punya, kayaknya ada yang Telegram, ada yang pakai Telegram yang suka apa ngirim sendiri gitu ya modelnya. Yang intinya adalah eh, ada virus, ada Trojan, ada spyware, kemudian ada zero day attack dan sebagainya gitu ya modelnya. Nah, bagaimana mengamankannya gitu ya? Ya tentunya kita harus misal model-model penangkalnya atau antivirusnya. Kalau di dalam jaringan tentunya ada yang namanya firewall, ya. Ada yang namanya proxy gitu ya. Nah, kalau kemarin kalian melihat itu kan ada apa? Oh, dengan adanya firewall port gitu ya. Pokoknya data yang lewat dan nggak boleh lewat ya diblok aja gitu, dihancurkan gitu ya. Pokoknya nggak usah apa aneh-aneh ya, data yang aneh kelihatan aneh-aneh diblok, dia dihancurkan modelnya. Nanti di selanjutnya juga kita akan belajar yang namanya ACL gitu ya. Belajar IPS, ada VPN, ACL Access Control List. Nah, ini biasanya yang mengatur gitu ya. Si A boleh lewat gitu ya. Tapi si B nggak boleh lewat ya. A boleh lewat semuanya. A boleh, sorry, A boleh mengakses semua internet gitu ya. Kecuali hanya internet X yang nggak boleh gitu ya. Situs X. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Itu ada rule atau aturannya gitu ya. Model. Ini IT profesional mungkin pekerjaannya gitu ya. Dan lumayan sih kalau kita apa belajar CCNA gitu ya modelnya. Ya makanya silakan yang kemarin belum join ke CCNA ya. Silakan join, kemudian silakan pelajari di situ semuanya ya dengan baca-baca santai gitu ya. Ya. Kalau mau lebih hebat lagi gitu ya. Ya, nanti ada biasanya ada kompetisi-kompetisi gitu ya.
ya lumayan sih hadiahnya gitu ya. Ya, mungkin yang dari TKJ mungkin ada yang pernah ikut ini ya kompetensi apa itu LKS gitu ya. LKS modelnya. Oke, untuk pekerjaan ya mungkin bisa di ini ya. Oke, cukup barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai ini materi. Untuk absen nanti saya absen semua ya nggak apa-apa. Nanti minta tolong ketua kelasnya dari masing-masing kelas A, kelas B, kelas C, kelas D gitu ya. Tolong infoin eh, anak yang keluar gitu ya, atau anak yang apa nggak ada di ini ya, nggak ada di kelas gitu ya. Biar apa? Biar saya tahu anak ini jangan di absen gitu ya. Ya. Apa? Ada yang mau tanyakan? Boleh? Itu Mas Raza lagi apa? Lagi berdoa atau apa? Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupan ya. Ya, nanti mungkin kalau misalnya nanti ini lagi malam apa lagi ya? Yang mungkin nanti lewat WA aja lah ya, nggak apa-apa. Ini ya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupan untuk pertemuan hari ini. Ya, baik. Terima kasih. Saya tutup. Wabila taufik waliyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima Bro. kasih, kasih, Pak. Jangan Ih, lupa Makasih Pak. CCNA-nya Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, gabung. Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Oke, Terima terima kasih, Pak kasih Willy. semuanya. Terima kasih, Pak. Saya Selamat tutup Zoom-nya mahasiswa. ya. Ya, Bapak. Terima Pak kasih, Hidup Pak. Jokowi. Pak. Terima kasih. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Makasih, sir. Pak. Thank you all. Wih, anjir.